Ya, selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang mengikuti channel Bible Study Gereja Eleos Malang. Kita akan belajar firman Tuhan pada kesempatan sore ini. Terlebih dahulu mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah kami nikmati. Dan lebih-lebih ya Tuhan, Engkau boleh memberikan waktu untuk belajar firman-Mu pada kesempatan ini. Ya Tuhan, biarlah melalui pembelajaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh menolong kami untuk semakin mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup ini. Pakai hamba-Mu ya Tuhan di dalam mengajarkan kebenaran firman-Mu. Demikian juga untuk jemaat-Mu atau saudara-saudara kami yang mengikuti channel Bible Study ini, kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Ya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes. Pada hari ini kita akan belajar di dalam Yohanes pasal 4 mulai dari ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-42. Itu lanjutan di dalam kita belajar tentang percakapan-percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Ya, saya baca kepada kita ayat ini. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim penuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu
bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya. Jadi ini adalah lanjutan dari pembahasan-pembahasan kita di dalam percakapan-percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria dan juga murid-muridnya. Dan lebih khusus ini adalah pertemuan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Jadi tema yang coba kita lihat atau kita angkat daripada topik ini adalah perkataan yang hidup. Ya, perkataan yang hidup. Kenapa ini perkataan yang hidup? Karena kita tahu melalui percakapan inilah wanita Samaria ini dan orang-orang lain akhirnya mereka menjadi percaya kepada Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, perkataan ini sangat penting di dalam hidup ini. Ya. Ada sebuah penelitian, yaitu tepatnya di tahun 2016. Di dalam penelitian itu mengungkapkan sebuah fakta, yaitu apa? Verbal bullying. Di mana di dalam riset berkata verbal bullying itu jauh lebih berbahaya dan mematikan dibandingkan dengan physical bullying. Apa maksudnya Bapak, Ibu, dan Saudara? Verbal itu adalah ungkapan. Bullying itu adalah sebuah sikap-sikap yang dilakukan orang untuk menyakiti banyak orang. Ya. Dan dikatakan di sini bahwa ungkapan-ungkapan yang sifatnya verbal jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan physical bullying itu. Artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang melalui ungkapan, perkataan jauh lebih berbahaya daripada tindakan yang dilakukan secara fisik. Kenapa hal demikian terjadi? Ya. Kalau kita bicara tentang bully yang hari ini begitu familiar di tengah-tengah masyarakat, maka verbal bullying ini memang secara kasat mata tidak terlihat. Ya. Bully secara verbal tidak menimbulkan luka yang terlihat secara kasat mata. Ya. Maka kadang-kadang orang tidak merasa bahwa ia telah melakukan tindakan menyakiti orang lain. Melakukan tindakan yang memberikan luka batin bagi orang lain. Karena dia berkata, aku tidak melakukan tindakan yang sifatnya fisik. Ya, physical bullying. Tetapi mungkin lewat perkataannya, akhirnya apa? Menimbulkan luka batin. Ya, goresan yang luka yang nyata dalam jiwa seseorang. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering melihat ya konflik-konflik terjadi itu mungkin diawali daripada apa? Ungkapan-ungkapan yang menyinggung perasaan orang lain. Ungkapan-ungkapan yang tanpa sadar kita utarakan, kita sampaikan, tetapi hal itu bisa menimbulkan ya, luka bagi orang lain. Contoh, ucapan merendahkan, ya, menjelek-jelekan orang, merendahkan orang mungkin karena apa? Postur fisiknya, atau ada sesuatu yang kita dapatkan kemudian kita mau merendahkan dia. Melihat keadaan-keadaan ketidakmampuannya, lalu kita mulai merendahkan dia dengan memperhatikan dan mengamati keadaan-keadaan sosialnya. Kita merendahkan. Dan itu sudah bisa melukai perasaan daripada orang yang direndahkan. Atau juga melalui perkataan kita menyakiti orang lain. Ya. Menghina. Ya. Mencibir orang lain. Dan akibatnya kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu apa? Sering terjadi oleh karena ungkapan-ungkapan kita itu timbul yang namanya pertengkaran. Ya. Timbul konflik satu dengan yang lain. Maka akibat itu
Kadang-kadang di dalam sebuah komunitas, orang sudah tidak lagi merasa nyaman bersama dengan kita. Perkataan-perkataan kita yang nyelekit bagi orang lain, yang menyinggung orang lain, sehingga apa? Orang lain tidak lagi bisa merasa aman bersama dengan kita. Dari perkataan-perkataan yang merendahkan, menyakiti, menghina itu, dan orang yang menerima ucapan itu akhirnya mengalami gangguan secara psikis. Kesehatan mentalnya terganggu. Dan tidak heran Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering mengamati atau melihat gara-gara ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan yang tadi saya katakan merendahkan, menyakiti, menghina, dan mencibir orang lain, maka dapat mengakibatkan seseorang mengalami kematian. Ya. Ada orang yang akhirnya tidak tahan dan tidak kuat menghadapi sikap-sikap yang sedemikian rupa, akhirnya bersikap bunuh diri. Jadi perkataan ini memiliki sesuatu kekuatan. Perkataan ini memiliki suatu kuasa. Dan kuasa itu Bapak, Ibu, dan Saudara hanya ada dua. Yaitu menjadi lebih baik atau semakin memperburuk atau menghancurkan. Ya. Jadi perkataan-perkataan yang kita sampaikan ke orang lain, maka ada dua efek yang harus kita perhatikan di sini. Bisa efeknya menjadi lebih baik, menjadi positif, membangun orang lain, atau sebaliknya. Perkataan-perkataan yang kita sampaikan mengakibatkan orang lain hancur. Yang tadi saya katakan sampai ada orang yang akhirnya bertindak bunuh diri dan lain sebagainya. Ya, itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, khususnya di kitab Yakobus, yaitu pasal 3 ayat 1 sampai 12. Kalau Bapak, Ibu, Saudara membaca itu, ya, pada saat ini kita tidak membaca ayat ini. Tetapi di sini adalah sesuatu hal yang mengingatkan kita tentang perkataan atau lidah. Di mana dia mengungkapkan itu, lidah itu seperti api. Ya, yang kelihatan kecil, awalnya kecil, tetapi dampaknya bisa menghanguskan. Ya. Ya. Perkataan atau lidah yang diucapkan, yang kelihatannya kecil, tetapi ini bisa menghancurkan, bisa menghanguskan. Nah, itulah sebabnya di dalam firman Tuhan, senantiasa mengungkapkan, menyingkapkan kepada kita dan menasihati kita agar kita berhati-hati dalam berkata-kata. Dan salah satu contoh yang kita perhatikan di sini adalah bagaimana Tuhan Yesus berhadapan dengan perempuan Samaria. Di mana di sini ada sebuah komunikasi antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Dalam beberapa waktu kita sudah belajar ini. Ya, di mana di dalam perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria ini, maka ini sangat memberikan satu daya tarik bagi perempuan ini. Ya. Yesus tahu di dalam kemahatauannya siapa perempuan ini. Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah mengingatkan itu. Ia tahu tentang perbuatan-perbuatan daripada wanita Samaria ini yang hidup di dalam, ya, perselingkuhan, ya, atau kumpul kebo. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu, teguran-teguran itu kepada wanita ini, maka ini tidak membuat perempuan ini merasa tersakiti, merasa terhina, merasa direndahkan. Tetapi justru melalui perkataan Tuhan Yesus itu membuat wanita ini begitu
antusias untuk belajar ya, tentang apa yang Yesus tahu tentang dirinya dan apa yang harus ia lakukan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menunjukkan sesuatu kepadanya, maka perempuan Samaria ini tidak tahan untuk menceritakan, ya, mengabarkan kepada orang-orang lain terhadap, ya, mengabarkan kepada orang-orang lain tentang Yesus yang pada saat itu baru bertemu dengan dia. Ia ingin pergi ke kotanya, ia ingin menyampaikan sesuatu hal yang mengherankan dirinya. Sehingga orang-orang lain itu ya, perlu tahu tentang Yesus. Ya. Kenapa itu terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, kalau kita teliti sekali lagi, bahwa justru dalam percakapan dengan Tuhan Yesus, ini sangat menyentuh hidup perempuan ini. Menyentuh hatinya. Menyentuh perasaannya sehingga ia bisa membuka diri. Dan bukan hanya di situ. Perempuan ini kemudian akhirnya apa? Ia juga menjadi salah satu atau sarana yang dipakai untuk mengabarkan tentang Yesus kepada orang lain. Ya. Jadi satu hal yang luar biasa di sini. Di mana wanita ini dipulihkan di dalam kehidupannya dari sikap-sikap yang telah ia lakukan. Dan ia merasa ini adalah sesuatu hal yang mengherankan, sesuatu hal yang mengharukan dia. Dia yang tadinya berdosa. Lalu ketika ia bertemu dengan Yesus dan Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu kepada dia, mengungkapkan tentang kehidupannya, tetapi justru ia merasa dengan perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu memulihkan dia. Ia mendapatkan berkat daripada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya ia pergi kepada orang lain agar mereka juga boleh dan bisa merasakan berkat yang sama. Ya. Ia menjadi pemberita tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, itulah yang kita perhatikan di dalam kronologis cerita ini. Dan itu terjadi ketika murid-murid Tuhan Yesus ya, tidaklah bersama dengan dia. Karena apa? Karena mereka sedang pergi untuk mencari makan. Ya, untuk mereka bisa menikmati makan bersama. Dan setelah mereka pulang, ya, di dalam pasal 4 ayat 31 sampai dengan 38. Maka kita melihat tentang percakapan lanjutan bukan lagi dengan perempuan, ya, tetapi dengan murid-murid Tuhan Yesus. Persoalan apa? Ya. Kita baca kembali di dalam ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Ya. Jadi di sini kita bisa memperhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya itu, ya, sebuah percakapan yang penuh makna, ya, di mana antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada sesuatu hal yang tidak dipahami oleh murid-murid Tuhan Yesus tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Di dalam percakapan itu, Tuhan Yesus menyampaikan tentang arti kehadirannya, maksud kedatangannya, di mana ia menyampaikan bahwa ia sedang melakukan kehendak Bapanya. Apa itu? Untuk menuai jiwa-jiwa baru. Dan itu harus tugas yang harus dia selesaikan.
Karena itulah tugas yang telah diberikan Bapa kepada dia. Ya. Di mana Bapa mengutus Yesus untuk menuai jiwa-jiwa dan tugas itu harus diselesaikan. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan itu, maka ia juga menyampaikan pesan demikian kepada murid-muridnya. Agar tugas pemberitaan Injil, tugas untuk menyelamatkan orang bisa tercapai. Ya. Dan hal ini kita perhatikan sekali lagi di dalam perkataan atau percakapan ini. Di mana di dalam ayat 32, percakapan Yesus dengan murid-muridnya ini bagi murid-murid Tuhan Yesus sulit untuk dimengerti. Karena ketika Tuhan Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ya. Makanan yang tidak kamu kenal. Ya. Nah, inilah sesuatu hal yang membuat mereka, apa yang dimaksudkan dengan makanan yang tidak kamu kenal? Adakah makanan yang tidak dikenal? Secara harafiah bagi mereka, ya makanan itu yang bisa dilihat, diamati, diraba dan lain sebagainya. Yaitu ketika mereka menawarkan kepada Tuhan Yesus untuk makan. Ya. Tetapi inilah yang menjadi sesuatu yang menjadi pertanyaan daripada murid-muridnya. Ya. Ketika Yesus menyatakan bahwa padanya ada makanan yang tidak mereka kenal. Dilanjutkan sekali lagi bahwa makanan yang akan diberikan itu dan yang dia punya itu menyenangkan dan mengenyangkan rohani mereka. Ya. Tidak seperti makanan yang sifatnya jasmani itu. Yang kadang-kadang atau sewaktu-waktu kita butuh lagi. Tapi di sini adalah makanan yang terus menyenangkan, mengenyangkan. Apa itu Bapak Ibu dan Saudara? Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa makanan yang di situ adalah ya, ayat 34, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan itu. Ya. Jadi dalam hal ini kita perhatikan, kita bisa melihat ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang sesuatu hal yang penting. Dan murid-muridnya melihat bahwa yang mereka butuhkan pada waktu itu adalah makanan secara jasmani. Karena kondisi mereka yang sudah lelah dan mereka harus membutuhkan asupan-asupan makanan secara rohani. Tapi bagi Tuhan Yesus, justru hal yang terlalu penting adalah makanan rohani. Ya. Disinilah Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang sesuatu yang bersifat prioritas atau hal yang utama dalam hidup ini. Ya, perhatian Yesus terfokus pada kebutuhan rohani wanita Samaria ini dibandingkan dengan kebutuhan yang bersifat jasmani. Ya. Yesus lebih mementingkan tentang kebutuhan rohani. Ya. Hal inilah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus melalui percakapan ini. Ya. Ketika ia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan itu. Tentu menjadi pertanyaan Bapak, Ibu, dan Saudara. Mengapa Tuhan Yesus menggambarkan ya, ketaatan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya dengan istilah makanan? Hal ini juga menjadi sesuatu hal yang coba kita renungkan kembali Bapak, Ibu, dan Saudara tentang prioritas-prioritas dalam kehidupan kita. Apakah di dalam prioritas kita itu adalah sesuatu hal yang sifatnya sementara atau prioritas dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang bersifat bernilai kekal?
Nah, disinilah Tuhan Yesus coba mengalihkan perhatian daripada murid-muridnya. Bahwa mereka tidak hanya berfokus kepada sesuatu yang bersifat jasmani semata. Yang bersifat sementara. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan mereka tentang sesuatu hal yang bernilai kekal. Ya. Sekali lagi, kenapa Tuhan Yesus mengibaratkan tentang ketaatan kepada Bapa itu adalah seumpama makanan. Ya. Tentu kalau kita perhatikan konteks orang-orang Yahudi pada zaman itu, bahwa makan itu bukan sekedar usaha memperoleh tenaga dan pertumbuhan. Ya. Tetapi makanan itu berkaitan dengan kesenangan. Ya, kesukacitaan. Makanan itu berkaitan dengan bagaimana mereka mensyukuri atas pemeliharaan Tuhan. Ya. Makanan itu menandakan sebuah persekutuan antara Tuhan dan sesamanya. Ya, makanya dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus coba memberikan kepada mereka makna yang lebih dalam lagi tentang persoalan ini. Ya. Bahwa makanan itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kesenangan semata. Ya, bukan hanya sekedar untuk bisa mendapatkan tenaga untuk pertumbuhan fisik, tetapi adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Sesuatu hal yang merenungkan tentang arti pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa menjalankan kehendak Bapa, menjalankan atau mengerjakan pekerjaan Bapa, yaitu yang telah diberikan kepada dia, adalah sesuatu makanan yang menyenangkan. Ya. Makanan yang memberikan kesenangan. Ya. Yang menjadi pertanyaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah dalam kehidupan kita memiliki prinsip yang sama? Apakah kita juga memiliki pola pemikiran, ide yang sama bahwa melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan dalam hidup ini, yang memberikan kesukacitaan kepada kita, sehingga dalam hidup sehari-hari kita tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosannya, bahkan memiliki satu kerinduan yang begitu dalam, kerinduan yang begitu besar, untuk melakukan kehendak Tuhan itu, untuk menyatakan ketaatan kita kepada apa yang Tuhan mau. Karena itu adalah sebuah hal yang menyenangkan dalam hidup kita, memberikan kesenangan. Juga bahwa ketika kita melakukan kehendak Bapa, mengerjakan pekerjaan yang telah Tuhan inginkan kepada kita, maka di sini kita bisa melihat bagaimana bukti-bukti pemeliharaan Tuhan itu boleh kita alami. Bagaimana kita merasakan tentang pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi adalah sesuatu hal yang membahagiakan bagi kita sebenarnya kalau kita coba memahami bahwa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ini adalah sebagai rasa syukur kita karena kita telah mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Kita telah merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebagai rasa syukur kita. Karena kita telah merasakan betapa Tuhan baik bagi kita. Betapa Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Dan bukan hanya itu lagi. Dikatakan tadi, di mana melalui ini, melakukan kehendak Bapa itu, maka kita menikmati sebuah persekutuan. Ya, persekutuan dengan Bapa.
Walaupun ini sifatnya rohani, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, persekutuan yang bersifat rohani di sini. Di mana kita ada bersama dengan Bapa. Dalam keseharian kita, kita merasakan bahwa Tuhan memimpin langkah hidup kita. Dalam segala aktivitas-aktivitas kita, kita merasakan Tuhan ada dan tidak meninggalkan kita. Selalu bersekutu dengan Dia. Selalu menikmati kebersamaan dengan Dia. Nah, itulah yang dinyatakan di sini, di dalam melakukan kehendak Bapa itu, kita sedang menikmati sebuah persekutuan bersama dengan Dia. Dan bukan hanya itu, juga mengingatkan tentang persekutuan bersama dengan saudara-saudara kita beriman. Ya. Jadi menjalankan kehendak dan mengerjakan pekerjaan Bapa itu adalah sebuah hal yang penuh bahagia. Karena menyatakan pemeliharaan Tuhan dan penuh dengan perayaan sukacita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan di sini oleh Tuhan Yesus, ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, itu adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakan sekali, yang sangat menyenangkan sekali bagi Yesus. Ya. Walaupun kita tahu bahwa di dalam melakukan kehendak Bapa itu, apalagi di dalam misi penyelamatan Tuhan Yesus, maka Ia harus mengalami berbagai macam penderitaan. Tetapi Ia tidak melihat penderitaan itu adalah sesuatu hal yang membebani hidupnya. Ia tidak melihat tentang penderitaan yang dialami lewat karya salib, ya, adalah sesuatu hal yang menakutkan bagi Dia. Tapi justru sebaliknya, Ia melihat sesuatu itu lewat penderitaan itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Kenapa? Ia sedang melakukan kehendak Bapanya. Ia ingin menyenangkan Bapanya. Dan karena hatinya menyenangkan Bapanya, apapun situasi yang dihadapinya, maka ia bisa menjalankan itu dengan penuh sukacita. Ya. Makanya kalau kita memperhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju, ya, Bukit Tengkorak ketika Ia disalibkan, di mana di dalam pergumulannya di Taman Getsemani Ia berdoa supaya Ia dibebaskan daripada penderitaan itu. Tetapi di akhir doanya apa? Jangan kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Itulah yang Tuhan Yesus ungkapkan. Kesenangan Dia, kesukaannya adalah melakukan kehendak Bapanya. Jadi seharusnya kita sebagai orang percaya juga dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Dan di dalam melaksanakan itu memberikan kepada kita sukacita yang luar biasa. Nah, yang menjadi kebutuhan Yesus itu melakukan kehendak Bapanya. Tentu ada alasan yang diberikan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam ayat 35 dikatakan di sini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya, di sini sebenarnya memberikan kepada kita sebuah makna yang sangat dalam. Bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah terbatas. Ya. Karena waktu yang sifatnya terbatas dan sangat mendesak itulah, maka Tuhan inginkan kepada kita, mari lakukanlah kehendak Bapa.
Apa maksudnya waktu yang terbatas itu? Sekali lagi bahwa masa kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita tidak tahu sampai berapa lama Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati ya, hidup di tengah-tengah dunia ini. Namun tentu diingatkan kepada kita di dalam firman Tuhan, kalaupun ya, diberikan usia panjang, ya, 120 tahun, itu pun penuh dengan penderitaan. Itu adalah sesuatu yang bonus yang diberikan kepada kita. Bahkan di dalam kitab Mazmur, ya, 70 tahun, 80 tahun, itulah usia hidup manusia. Jadi waktu itu sangat terbatas, usia kita itu sangat terbatas. Maka karena itu adalah sifatnya yang sangat terbatas itu, maka kesempatan yang Tuhan berikan itu, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, coba kita lihat perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu. Saya kurang tahu dengan sampai usia berapa kita hari ini. Tapi kadang-kadang kalau kita memperhatikan waktu begitu cepat berlalu. Waktu itu begitu cepat. Ya. Kalau kita melihat saat ini di dalam tahun 2023 ini sudah pertengahan bulan ya, Juni atau pertengahan tahun, pertengahan bulan Juni juga. Mungkin kita ini baru saja kita merayakan Paskah, Jumat Agung. Barusan kita merayakan yang namanya ya, pergantian tahun. Tapi waktu begitu cepat. Tidak terasa perjalanan kehidupan kita. Itulah sebab ketika masih ada waktu yang Tuhan berikan ini, marilah kita melakukan itu ya, dengan sebaik-baiknya. Dan alasan selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, kenapa memberikan itu sukacita kepada kita? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-36 sampai dengan 37, saya baca ulang kepada kita. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ya, jadi ada satu sukacita lain nih Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Di satu sisi kita hanya diwajibkan untuk menyampaikan atau menabur sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita tidak dipaksakan kita harus menuai. Tapi taburkanlah apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Taburkanlah kebaikan. Taburkanlah kasih Tuhan itu kepada dunia ini. Taburkanlah berita Injil itu kepada dunia ini. Jadi inilah yang hanya Tuhan kehendaki bagi kita. Ya. Menyampaikan, memberitakan kabar itu. Supaya dunia tahu. Supaya dunia ini mengenal tentang kabar sukacita ini. Ya, kita hanya diberikan apa? Lakukan. Kita tidak dipaksakan untuk apa? Segera tuai. Tidak. Karena apa? Karena di dalam hal menuai itu, hasil itu adalah pekerjaan Tuhan selanjutnya. Ada orang yang Tuhan tugaskan untuk menabur, memberitakan, menyampaikan. Tapi ada waktunya Tuhan juga menugaskan orang untuk menuai hasilnya. Namun di sini sama-sama harus melakukan itu dengan penuh sukacita. Jadi ada saatnya kita diberikan, ya inilah kepercayaan Tuhan bagi kita. Ayo taburkan semua apa yang Tuhan mau. Jadi kesempatan kita pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, mungkin Tuhan hanya memakai kita untuk memberitakan kabar sukacita. Mengajarkan firman Tuhan. Menolong orang lain. Atau memberitakan hal-hal yang baik bagi orang lain. Lewat perkataan kita sebagaimana Tuhan Yesus tadi. Lewat perkataannya, lewat ucapannya, orang lain dipulihkan. Wanita Samaria ini dipulihkan. Namun ada orang lain yang akan menuai.
hasil semua itu. Tetapi semua itu akan memberikan sukacita. Jadi hal yang kita perhatikan di sini bahwa sukacita melakukan kehendak Allah karena Allah yang bekerja, bukan kita. Kita menuai apa yang tidak kita tabur. Ya. Ternyata di sini di dalam ayat ini ya, menyatakan kepada kita ini hanya penuai daripada benih yang telah ditaburkan itu. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, agar terbukalah mata rohani mereka, bahwa di sekitar mereka ada banyak orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Dan itulah ladang-ladang yang perlu dituai. Orang-orang seperti wanita atau perempuan Samaria itulah ladang yang perlu dituai, yang perlu dimenangkan untuk Tuhan. Jadi hal ini mengingatkan kepada kita tanggung jawab kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa sebagai orang percaya, Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Untuk menuai jiwa-jiwa, untuk memberitakan kabar sukacita kepada mereka, untuk memberitakan berita keselamatan yang berasal dari Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal kasih Tuhan itu. Dan tentu waktu kita dengan waktu Tuhan itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Itulah sebabnya di dalam ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Waktu yang Tuhan berikan itu dengan waktunya kita adalah sesuatu hal yang berbeda. Tentu dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, mari memanfaatkan keadaan-keadaan yang telah Tuhan berikan ini untuk bisa memberitakan tentang kabar sukacita itu kepada orang lain. Mengungkapkan, memberitakan sebagaimana tema kita, perkataan yang memberikan hidup. Ya. Di mana wanita Samaria ini telah melakukan tugasnya. Ya. Ketika ia telah dipulihkan dari keadaannya. Ketika ia telah menikmati anugerah Tuhan dalam hidupnya. Sekarang ia memberitakan kepada orang lain. Ya. Di kota Samaria ia ingin pergi ya, menjumpai banyak orang. Dan menceritakan kepada banyak orang itu tentang Yesus. Dan kita perhatikan hasilnya apa. Di ayat 40, ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Orang menjadi banyak percaya mengikut dia karena perkataannya. Perkataan Yesus adalah perkataan yang hidup. Perkataan Yesus itu adalah perkataan yang memberikan pemulihan. Perkataan Yesus itu adalah perkataan yang memberikan harapan bagi mereka. Perkataan Yesus itu adalah perkataan yang memberikan sebuah kepastian dalam hidup mereka. Nah, itulah yang dirindukan oleh orang pada saat ini. Sebuah kepastian dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang harus bisa memberikan harapan bagi orang lain. Jangan perkataan kita justru memberikan sesuatu hal luka bagi orang lain. Tapi marilah kita menggunakan perkataan-perkataan kita untuk membangun orang lain sehingga mereka boleh menikmati sukacita dalam hidup mereka. Lebih-lebih sebagai orang percaya. Biarlah perkataan kita adalah perkataan yang menghidupkan.
yaitu membawa mereka yang belum mengenal akan kasih Tuhan. Mereka boleh mengenal kasih Tuhan itu. Seperti orang-orang Samaria. Mereka boleh menikmati kasih Tuhan. Mereka boleh percaya kepada Tuhan. Bukan lagi lewat wanita Samaria ini. Tetapi kalau dibaca di dalam ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Yesus hadir untuk memulihkan. Yesus hadir untuk memberikan satu pengharapan bagi orang-orang yang terhilang. Lewat perkataannya, ia memulihkan orang. Wanita Samaria ini, lewat hidupnya yang telah dipulihkan, ia memperkatakan tentang Yesus. Dan orang-orang lain boleh datang kepada Yesus. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara menjadi alat bagi Tuhan lewat perkataan-perkataan kita? Menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah hidup saudara, perkataan-perkataan saudara menjadi berkat untuk memulihkan banyak orang. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Engkau mengingatkan kami bahwa perkataan-perkataan kami biarlah menjadi perkataan yang hidup. Sehingga orang-orang lain boleh menikmati sukacita di dalam Engkau. Biarlah kami juga yang telah Engkau panggil. Kami boleh mewartakan tentang kabar sukacita itu kepada dunia ini. Sehingga melaluinya Tuhan, dunia ini boleh mengenal akan kasih Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan yang telah kami laksanakan pada kesempatan sore ini. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami. Berkati juga hamba-Mu, kiranya Engkau tetap memakai hamba-Mu menjadi alat-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini pembelajaran kita Bapak Ibu dan Saudara. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua sampai bertemu di dalam pembelajaran firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.